Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ramai diperbincangkan mengenai sebuah pertanyaan yang mengatakan pilih mana antara Pancasila ataukah Al-Quran. Berbagai jawaban dan asumsi berkembang di masyarakat mengenai pertanyaan tersebut. Lantas, bagaimana sikap kita sebagai umat muslim yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Indonesia dengan dasar ideologi Pancasila? Apakah memilih Pancasila dan mengesampingkan Al-Quran, ataukah memilih Al-Quran karena sebagai umat muslim dan melupakan Pancasila? Berikut ini beberapa jawaban dari para ahli mengenai pertanyaan memilih Pancasila ataukah Al-Quran. Salah satu guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asyumardi Asro memberikan komentar bahwa Al-Quran dan Pancasila tidak bisa dipertentangkan, sebab keduanya mempunyai posisi yang berbeda. Dengan demikian, kata beliau, Al-Quran dan Pancasila tidak bisa dihadapkan menjadi suatu pilihan, karena posisinya berbeda, keduanya bisa diterima. Lebih lanjut, beliau berkata, orang yang membuat pertanyaan seperti itu justru akan melukai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Beliau menyebutkan pertentangan kedua hal itu bertentangan dengan sila kedua dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pendapat berbeda menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis, sekaligus pengasuh pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat, meminta untuk tidak meminggirkan Al-Quran menjadi wilayah privat dan Pancasila ke dalam wilayah publik. Menurut Khalil Nafis, keduanya bisa diamalkan secara bersamaan baik privat maupun publik. Menurut beliau, nilai Pancasila spiritnya Al-Quran. Berarti Al-Quran itu inspirasi dan aspirasi. Pancasila bukan agama, tapi isinya dijuai agama. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Haji Hilmi Faisal Zaini mengungkapkan, Pancasila itu memiliki nilai-nilai yang islami, sesuai dengan Al-Quran dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pancasila itu Islami, Qur'ani, dan Rabbani. Selain dari pendapat para tokoh di atas, berikut ini beberapa gambaran relevansi antara Pancasila dengan Al-Quran. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4, yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 159, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka.
Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, itulah gambaran relevansi antara Pancasila dengan Al-Quran. Mengenai pertanyaan pilih mana antara Pancasila ataukah Al-Quran, maka setidaknya kita bisa bijak dalam menjawab pertanyaan tersebut. Yaitu bila pertanyaan itu ditanyakan dalam hal kenegaraan atau dalam ruang lingkup sempit tertentu, maka kita bisa menjawab memilih Pancasila. Namun demikian bukan berarti kita mengesampingkan Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim. Bila pertanyaan itu muncul dalam pembahasan agama, maka tentu kita lebih memilih Al-Quran sebagai pedoman. Pedoman dalam beragama dan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian ini karena Pancasila dan Al-Quran bukanlah perbandingan yang sepadan, sehingga kita cukup memahami pertanyaan tersebut datang dari mana atau dalam kondisi yang seperti apa. Pancasila sebagai dasar ideologi negara tentunya tidak ada satupun yang bertentangan dengan Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim. Seluruh poin Pancasila justru tertera dengan jelas dalam Al-Quran. Maka pertanyaan tersebut bukanlah pertanyaan yang sepadan dalam perbandingan, sehingga kita tidak perlu pusing memikirkan jawabannya. Wallahu a'lam.